Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amin Dia Sasono. Izin untuk em, memperkenalkan rekan saya juga, yaitu. Nama saya Dewi Pamularsi, NPM 37. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang data security untuk matkul keamanan jaringan. Nah, mungkin langsung saja untuk rekan saya untuk menjelaskan. Yang pertama itu ada apa itu critical data. Data merupakan elemen vital dalam organisasi, terutama data kritis yang berisi informasi penting bagi operasional bisnis. Identifikasi dan klasifikasi data kritis adalah langkah awal dalam melindungi data organisasi karena banyaknya data, organisasi perlu menentukan data mana yang paling penting berdasarkan terhadap kelangsungan fungsi organisasi. Data kritis bisa berupa pendapatan, tren pasar, rencana bisnis, dan lainnya. Kehilangan data ini dapat menimbulkan dampak besar bagi organisasi. Next. eh, Bagaimana cara mengidentifikasi data kritis? Yang pertama, lakukan bisnis impact analysis untuk menentukan fungsi dan data penting dalam organisasi. Identifikasi proses dan fungsi yang bergantung pada serta berkaitan dengan data kritis. Yang kedua adalah evaluasi dampak kerusakan data terhadap bisnis. Contoh data kritis yaitu yang pertama berkas akuntansi, yang kedua basis data atau data apapun yang berhubungan dengan bisnis, yang ketiga berkas sistem operasi yang dibeli bersama komputer, perangkat lunak dan lain-lain. Eh, yang ketiga adalah dokumen penting, yang ke yang kelima adalah perangkat lunak yang diunduh dari internet. Yang keenam adalah informasi kontak. Next. Kebutuhan dan keamanan data. Hilangnya data yang dihasilkan berujung pada hilangnya loyalitas dan kepercayaan terhadap merek, penurunan jumlah pelanggan, dan memengaruhi pangsa pasar serta nilai pemegang saham, denda regulasi, proses hukum, dan lain-lain. Pelanggaran data dan serangan cyber meningkat karena perluasan jaringan komputer. Oleh karena itu, keamanan data diperlukan untuk melindungi data dalam suatu organisasi. Next. Keamanan data. Keamanan data mencakup penerapan berbagai kontrol untuk mencegah tindakan penyalahgunaan, perusakan, atau perubahan data secara sengaja maupun tidak sengaja. Data dalam suatu organisasi dianggap aman apabila terdapat langkah-langkah yang memadai, yaitu mencegah data dari kerusakan, perubahan, untuk pengungkapan yang disengaja maupun tidak disengaja, memulihkan data yang hilang atau telah dirubah setelah terjadi insiden, dan menerapkan kebijakan penyimpanan dan pemusnahan data yang sesuai. Next. Tiga kondisi dasar data. Data saat diam. Data ini bersifat tidak aktif dan disimpan di perangkat atau media cadangan seperti hard disk, laptop, tape backup, perangkat seluler, atau cloud backup di luar lokasi. Data ini berada dalam kondisi stabil, tidak bergerak dalam sistem atau jaringan, dan tidak dapat diakses oleh aplikasi atau program secara aktif. Yang kedua, data saat digunakan. Data ini sedang diproses atau disimpan di RAM, CPU, atau basis data. Data ini tidak hanya disimpan pasif, melainkan aktif bergerak di infrastruktur TI. Data ini bisa diperbarui, dihapus, diproses, diakses, dan atau dibaca oleh sistem. Data saat ditransmisikan. Data in transit.
Data ini sedang aktif berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan dan biasanya dienkripsi sebelum berpindah atau ditransmisikan melalui koneksi terenkripsi seperti HTTPS, SSL, TLS, FTPS, dan lain sebagainya. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Amin. Nah, untuk berikutnya adalah menjelaskan berbagai kondisi data. eh, Contohnya dan juga kontrol keamanan untuk melindunginya dari serangannya. eh, ada juga data saat diam, itu deskripsinya adalah data tidak aktif yang disimpan secara digital di lokasi fisik. Contohnya adalah saldo rekening bank pelanggan yang disimpan di basis data. Kontrol keamanannya adalah melalui enkripsi data, perlindungan kata sandi, tokenisasi federasi data. Juga ada data saat digunakan, data yang disimpan dalam memori untuk penjelasannya. Contohnya adalah data yang disimpan di RAM. Untuk kontrol keamanannya menggunakan teknik autentikasi, kontrol ketat atas akses data, enkripsi penuh memori, manajemen identitas yang kuat. Sedangkan untuk data yang ditransmisikan atau data in transit, data yang berpindah menggunakan sarana komunikasi. Sedikit penjelasan dari data yang saat ditransmisikan adalah data yang berpindah atau yang masih bergerak. Contohnya adalah email yang sedang dikirim. Nah, untuk keamanannya sendiri melalui SSL, TLS, atau alat enkripsi email seperti PGP atau SMIME atau kontrol firewall. Nah, untuk selanjutnya ada teknologi keamanan data. Eh, ada berbagai macam teknologi keamanan data. Contohnya adalah kontrol akses data, mengatur siapa yang bisa mengakses data melalui proses autentikasi dan otoritas. Ada juga ekskripsi data, mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Juga ada penyamaran data atau data masking, menyembunyikan bagian sensitif data dengan karakter kode acak untuk melindungi informasi pribadi dan mencegah penyalahgunaan. Juga ada cadangan data atau backup, menyalin salinan data penting untuk pemulihan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Ada juga fitur penghancuran data, menghapus data secara permanen agar tidak bisa dipulihkan atau disalahgunakan. Penyimpanan data, retention, menyimpan data dengan aman sesuai kebutuhan bisnis atau aturan hukum disertai kebijakan retensi dan penghapusan. Ada beberapa teknik enkripsi data. Untuk yang nomor satu adalah enkripsi disk encryption. Enkripsi ini diterapkan pada seluruh isi disk kecuali master boot record pada enkripsi penuh. Data otomatis dienkripsi saat ditulis dan dienkripsi saat dibaca. Keuntungannya adalah metodenya sederhana dan mudah dipahami, dapat digunakan oleh pengguna, aplikasi dan basis data tanpa perubahan besar performa dan juga performa tinggi karena berbasis perangkat keras. Untuk teknik enkripsi data nomor dua adalah enkripsi tingkat file level encryption. Dilakukan pada file atau folder tertentu di tingkat sistem file. Tiap file bisa menggunakan kunci enkripsi yang berbeda keuntungan. Setiap file punya kunci enkripsi tersendiri. Menggunakan kriptografi kunci publik untuk kontrol akses, mendukung data terstruktur maupun tidak terstruktur. eh Juga untuk yang nomor tiga, enkripsi media yang dapat dilepas. Removable media encryption melindungi perangkat seperti USB, hard disk eksternal, kamera digital, smartphone, dan tablet dari akses tidak sah, digunakan untuk mencegah kebocoran data saat media dipindahkan atau hilang. Enkripsi disk menerapkan enkripsi disk bawaan pada Windows. Ada beberapa cara untuk mengenkripsi disk bawaan pada Windows. Salah satunya adalah Windows 10 memiliki fitur enkripsi disk bawaan untuk melindungi pada penggunaan.
Terdapat dua jenis, device encryption dan BitLocker. Jika perangkat tidak mendukung device encryption, pengguna dapat menggunakan BitLocker. Namun fitur ini tidak tersedia di Windows 10 Home. Device encryption, enkripsi perangkat. Jika pengguna kehilangan perangkat, enkripsi perangkat dapat melindungi data dari akses yang tidak sah. Fitur ini mengekskripsi seluruh drive sistem dan drive sekunder yang terhubung, sehingga hanya pengguna yang dapat mengakses perangkat tersebut. Syarat untuk penggunaan device encryption adalah Trusted Platform Mobile atau TPM, Unified Extensible Firmware Interface, memastikan perangkat memenuhi persyaratan ekskripsi perangkat. Langkah-langkah untuk mengecek apakah perangkat mendukung device encryption. Klik tombol Start, lalu cari System Information. Klik kanan hasil teratas, lalu pilih Run Administration. Klik System Summary di panel kiri. Cari Device Encryption Support. Jika tertulis Match Frequency Test, berarti perangkat mendukung ekskripsi perangkat. Untuk mengaktifkan TPM atau di TPM di UEFI, ikuti langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan chip TPM pada perangkat jika dalam keadaan non-aktif. Buka setting, pilih update security, pilih recovery, gulir ke bagian advanced startup, dan klik tombol restart now. Lalu klik troubleshoot, klik advanced option, klik on UEFI firmware setting, lalu klik restart. Untuk mengaktifkan device encryption ada di bagian setting pada Windows, lalu update security dan device encryption. Lalu aktifkan device encryption. Sedangkan untuk enkripsi BitLocker, BitLocker melindungi data dengan mengekskripsi seluruh volume menggunakan algoritma AES, Advanced Encryption Standard dalam mode CBC atau ECTS dengan kunci 128 bit atau 286 bit. Fitur ini tersedia di Windows 10 edisi Pro, Enterprise atau Educate. Untuk mengaktifkan BitLocker standar, masuk menggunakan akun administrator, klik tombol Start, lalu buka Control Panel, lalu pilih System and Security. Di bawah BitLocker Drive Encryption, pilih Manage BitLocker. Klik turun on BitLocker. Alat enkripsi disk bertujuan untuk mengenkripsi partisi disk guna menjaga kerahasiaan data yang disimpan. Salah satu contohnya adalah VeraCrypt. Data diekskripsi sebelum disimpan dan diekskripsi saat disimpan tanpa perlu intervensi pengguna. Seluruh sistem file termasuk name file, folder, dan metadata sehingga file yang disalin ke atau dari volume VeraCrypt akan terekskripsi atau dienkripsi secara otomatis saat proses tersebut berlangsung. Beberapa alat enkripsi disk tambahan adalah sebagai berikut. Ada BitLocker Drive Encryption, FinalCrypt, Secret Encryption, FileVault, Gilisoft Full Disk Encryption. Ada juga untuk enkripsi tingkat file, ada ESP menggunakan command prompt. Kita buka dulu command prompt, lalu ketikkan perintah cipher garis miring petik 2 PAT, PATH tutup koma. Eh, Petik lalu. Masukkan path fill beserta ekstensi dan tekan enter. Lalu ada juga mengartikan EFS menggunakan atribut lanjutan pada file folder yang dipilih. Ada pilih file untuk enkripsi menggunakan EFS, klik kanan file dan pilih properties, klik advance dan centang kotak encrypt content to secure data, lalu klik OK dan langsung pasangkan. Ada juga alat enkripsi file Advanced Encrypted Package. Nah, ini adalah perangkat lunak enkripsi file untuk Windows 10, 8, dan 7. Perangkat ini menggunakan algoritma yang kuat dan teruji untuk melindungi dokumen sensitif, mendukung enkripsi file dan teks, serta menggunakan algoritma simetris dan asimetris. Beberapa alat enkripsi file tambahan adalah sebagai berikut. Acrypt, Idle File, Encryptomator, Encrypto, dan iScript. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Enkripsi media yang dapat dilepas. Menerapkan enkripsi media yang dapat dilepas di Windows. Media yang dapat dilepas beresiko membawa malware atau mencuri data. Enkripsi melindungi data dari akses tidak sah. Sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac mendukung enkripsi melalui fitur bawaan atau aplikasi pihak ketiga. Menerapkan enkripsi media yang dapat dilepas di Windows dengan BitLocker. Beberapa langkah mengaktifkan BitLocker untuk USB di Windows 10. Yang pertama, colokan perangkat ke USB ke komputer. Yang kedua, buka Start, Control Panel, BitLocker Drive Encryption. Yang ketiga, pilih perangkat USB, lalu klik Turn on BitLocker. Yang keempat, tunggu hingga proses inisialisasi selesai. Next. Yang kelima, pada jendela Choose how you want to unlock this drive, centang Use a password to unlock the drive. Masukkan kata sandi yang kuat, lalu klik Next. Yang keenam, di jendela How do you want to back up your recovery key, pilih Save to a file atau Print the recovery key, lalu klik Next. Yang ketujuh, pada jendela Choose how much of your drive to encrypt. Pilih Encrypt, use disk space only jika USB masih baru. Encrypt entire drive jika USB sudah berisi data. Klik Next. Yang kedelapan, pada jendela Choose which encryption mode to ask. Pilih compatible mode jika USB akan digunakan di versi Windows lama. New encryption mode jika hanya digunakan di Windows 10, klik Next. Yang kesembilan, klik Start Encrypting untuk memulai proses enkripsi. Yang ke-10, setelah selesai, klik Close. Next. Alat enkripsi media yang dapat dilepas. Gilisoft USB Encryption, yaitu alat enkripsi USB yang membagi drive menjadi area aman dan publik. Dengan data di area aman dienkripsi otomatis menggunakan AES 256 bit dalam waktu kurang dari 1 menit. Beberapa alat enkripsi media yang dapat dilepas yaitu IDU USB Encryption, Kakasoft USB Security, ProHost Mini Drive, MCFP File, dan Remove Media Protection, MFG Remove Media Encryption. Next. Data backup. Backup data adalah proses menyalin atau menyimpan data penting untuk menghindari kehilangan atau kerusakan data. Proses pemulihan data disebut restore. Tujuannya adalah melindungi dan memulihkan data setelah kerusakan atau kehilangan, baik untuk organisasi maupun pengguna pribadi. Penyebab kehilangan data, yang pertama, kesalahan manusia, yaitu seperti penghapusan tidak sengaja atau salah kelola data. Yang kedua, kejahatan, seperti pencurian atau perubahan data. Yang ketiga, penyebab alami, seperti kerusakan perangkat keras atau lunak, atau listrik padam. Yang keempat, bencana alam seperti banjir, gempa, dan kebakaran. Manfaat backup data, yang pertama, tetap dapat mengakses data penting saat terjadi bencana. Yang kedua, mencegah kehilangan bisnis dan memudahkan pemulihan data. Yang ketiga, menjaga kelangsungan operasional organisasi. Backup harus dilakukan secara rutin dengan strategi dan kebijakan yang jelas agar proses berjalan efektif dan efisien. Next.
Data backup strategi atau plan. Strategi backup data bertujuan memastikan data penting dapat dipulihkan dengan cepat dan efisien, bahkan saat terjadi bencana. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu harus mendukung pemulihan data dari perangkat eksternal, harus mencakup pemulihan setelah bencana alam, harus memungkinkan pemulihan data secepat mungkin, biaya pemulihan yang rendah memberikan keuntungan finansial, serta opsi pemulihan otomatis penting untuk meminimalkan kesalahan manusia. Langkah-langkah dalam strategi backup, yang pertama, identifikasi data bisnis yang penting. Yang kedua, pilih media backup. Yang ketiga, pilih teknologi backup. Yang keempat, pilih level RAID yang sesuai. Yang kelima, pilih metode backup yang tepat. Yang keenam, tentukan jenis backup. Yang ketujuh, pilih solusi backup yang sesuai. Yang kedelapan, lakukan uji coba pemulihan. Next. Selecting the backup media. Memilih media backup yang tepat sangat penting untuk memastikan proses pencadangan berjalan efektif, efektif dan efisien. Kesalahan dalam memilih media dapat menyebabkan data tersebar dan tidak teratur. Pemilihan media tergantung pada jenis dan jumlah data yang akan di-backup. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya, keandalan, kecepatan, ketersediaan, dan kemudahan pengguna. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Amin. Ada juga untuk beberapa teknologi yaitu RAID teknologi atau redundant array of independent disks atau teknologi RAID adalah metode yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu kesatuan logis untuk meningkatkan performa dan toleransi terhadap kesalahan. Ada beberapa RAID, ada RAID 0, ada RAID 1, RAID 3 dan 5 dan juga RAID 10 bahkan ada RAID 50. Nah, untuk komponen utama pada RAID arsitektur adalah RAID controller untuk mengelola array disk dan menangani distribusi data. Juga ada cache memory, SDR RAM, NVSR RAM, NAND flash ayah untuk meningkatkan performa baca atau tulis. Multiport memory controller mengakses memori dengan efisiensi tinggi. Juga ada ide SATA interface menghubungkan RAID ke sistem host. Juga ada baterai backup unit untuk menjaga integritas data dalam cache saat terjadi kehilangan data. Secara singkat, untuk arsitektur penyimpanan RAID adalah seperti gambar yang saya tampilkan. Juga di dalam RAID juga ada yang namanya prinsip kunci. Prinsip kunci dalam teknologi RAID terdiri dari tiga elemen utama, yaitu saling mendukung dalam menjaga kinerja dan keamanan data, redundansi, paralelisme, dan keandalan. Redundansi berarti data disalin ke beberapa disk untuk mencegah kehilangan data. Juga ada paralelisme untuk memungkinkan pembagian atau operasi baca tulis ke beberapa disk secara simultan dan juga ada keandalan tercapai karena sistem RAID tetap dapat beroperasi dan memulihkan data secara otomatis meskipun satu atau lebih disk mengalami kegagalan. Untuk kelebihannya sendiri ada performa baca tulis yang tinggi, toleransi terhadap kegagalan disk, mendukung hot swapping, meningkatkan keandalan dan ketersediaan data, dan cocok untuk sistem kritikal seperti server dan database. Untuk kekurangan sendiri, biaya implementasinya terlalu tinggi, konfigurasi dan pengelolaan sistemnya yang kompleks dan juga tidak kompatibel dengan semua jenis aplikasi. Resiko kehilangan data tetap ada pada level tertentu, membutuhkan pemahaman teknis dan dukungan perangkat keras tambahan. Nah, seperti yang saya jelaskan, RAID juga ada beberapa jenis. Nah, untuk yang pertama ada RAID tingkat 0 yang dikenal sebagai stripping adalah konfigurasi RAID yang membagi data menjadi blok-blok dan menyebarkan secara merata ke dua atau
lebih drift tanpa menyimpan informasi parity atau redundansi. Setiap drift dalam array RAID 0 menyimpan sebagian data sehingga dapat membaca atau menulis data. Proses dapat berlangsung secara paralel di beberapa drift sekaligus menghasilkan kecepatan baca yang jauh lebih tinggi dibandingkan satu drift tunggal. Untuk membuat RAID 0 dibutuhkan minimal dua drive. Kapasitas total array adalah jumlah kapasitas yang drive yang digunakan, namun terbatas pada ukuran drive terkecil jika menggunakan drive dengan yang kapasitas yang berbeda. Untuk kelebihan dan kekurangan dari RAID tingkat 0 adalah performa tinggi dari RAID tingkat 0, juga efisiensi kapasitas. Ada juga implementasi yang mudah dan biaya yang rendah. Namun kekurangannya tidak ada redundansi dan resiko kehilangan data juga tinggi. Tidak cocok untuk data penting dikarenakan kembali lagi dengan kehilangan data yang tinggi. Eh, ada juga selanjutnya ada RAID tingkat satu, dikenal sebagai mirroring, yaitu metode penyimpanan data dengan cara mempublikasikan seluruh data ke dua atau lebih hard disk secara real time setiap kali data ditulis ke satu disk. Data yang sama juga langsung ditulis ke disk lain dalam array tersebut, sehingga setiap disk berisi salinan identik dari data yang sama. Karena sifatnya yang memberikan perlindungan data tinggi, RAID 1 sangat cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan keamanan dan keandalan data seperti server database penting, sistem keuangan, dan penyimpanan data kritis yang tidak boleh hilang atau rusak. Untuk kelebihan dan kekurangan RAID 1 adalah kelebihannya adalah redundansi tinggi, pemulihan cepat, dan meningkatkan keamanan data dan peningkatan performa baca. Untuk kekurangannya adalah efisiensi kapasitas rendah, biaya yang tinggi, tidak meningkatkan performa tulis. Lalu selanjutnya ada RAID tingkat 3, adalah konfigurasinya RAID yang menggunakan stripping pada tingkat byte, di mana data dibagi menjadi unit-unit byte dan disebarkan secara paralel ke beberapa hard disk. RAID 3 memiliki satu disk khusus yang menyimpan informasi parity untuk memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan data. Fitur utama di RAID 3 meliputi data di stripping pada tingkat byte, satu disk khusus digunakan untuk menyimpan byte, dan juga disk-disk bekerja secara paralel. Parity juga digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data jika salah atau tidak atau disk gagal. Penggunaan ideal RAID 3 adalah pada sistem yang memproses data besar seperti video dan multimedia. Kelebihannya sendiri adalah throughput tinggi saat mentransfer data dalam jumlah besar karena operasi paralel dan stripping byte. Toleran terhadap kegagalan satu disk, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data berukuran besar. Namun kekurangannya adalah kinerja operasi baca tulis kurang cepat atau kurang optimal. Disparity yang khusus dapat menjadi bottleneck saat operasi tulis karena semua parity harus diperbarui. Konfigurasi ini kurang efisien untuk file kecil atau operasi acak, membutuhkan minimal 3 disk. Lalu juga ada RAID tingkat 5. RAID tingkat 5 ini adalah RAID yang menggunakan teknik block level stripping dengan distribusi paritas secara merata di seluruh disk dalam array. Data dan informasi paritas disebarkan ke semua disk, sehingga jika salah satu disk mengalami kegagalan, data dapat dipulihkan menggunakan informasi paritas tersebut. RAID 5 membutuhkan minimal 3 hard disk untuk membentuk sebuah array. Kelebihan dari RAID 5 adalah menawarkan keseimbangan antara performa dan keamanan data, memiliki performa baca yang baik, hampir setara RAID 0, toleransi terhadap kegagalan satu disk tanpa kehilangan data. Kapasitas penyimpanan lebih efisien dibanding RAID 1 karena hanya satu disk digunakan untuk paritas. Namun kekurangan dari RAID 5 adalah performa tulis sedikit lebih lambat karena harus menghitung dan menulis paritas. Hanya mampu menoleransi kegagalan satu disk, dan juga proses reboot setelah disk gagal bisa memakan waktu yang lama. Lalu ada RAID tingkat 10, adalah konfigurasi RAID yang menggabungkan keunggulan RAID 0 stripping dan RAID 1 mirroring untuk memberikan performa tinggi sekaligus redundansi pada data yang kuat. RAID 10 membutuhkan minimal 4 hard disk di mana data pertama dipecah menjadi blok-blok disebarkan, yaitu stripping, ke beberapa grup disk. Kemudian setiap grup disk
tersebut melakukan mirroring atau duplikasi data secara identik. Lalu kelebihan dari RAID 10 sendiri adalah performa baca tulis yang sangat tinggi, redundansi data kuat dengan mirroring RAID 1, toleransi kerusakan lebih baik, cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Namun kekurangannya adalah kapasitas efektif hanya setengah dari total kapasitas disk karena data diduplikasi. Membutuhkan minimal 4 disk sehingga biaya lebih tinggi dibandingkan RAID 0 atau RAID 5. Ada juga eh, RAID terakhir yaitu RAID 50 adalah menggabungkan teknik stripping dari RAID 0 dengan distribusi paritas dari RAID 5 sehingga menggabungkan kecepatan tinggi dan keamanan data yang lebih baik. RAID 50 terdiri dari beberapa grup RAID 5 yang kemudian di stripping menggunakan RAID 0. Konfigurasi ini membutuhkan minimal 6 hard disk. Dengan setiap grup RAID 5 memiliki minimal 3 disk cara kerja. Cara kerja RAID 5 adalah data dipecah menjadi blok-blok yang kemudian disebarkan secara stripping di antara beberapa grup RAID 5. Kelebihan dari RAID 50 ini adalah performa baca dan tulis lebih baik dibandingkan RAID 5 karena adanya stripping RAID 0 dapat menoleransi kegagalan beberapa disk sekaligus asalkan kegagalan tersebut terjadi di grup RAID 5 yang berbeda, memberikan keseimbangan antara kecepatan tinggi dan keamanan data. Namun kekurangannya adalah membutuhkan minimal 6 hard disk sehingga biaya yang lebih tinggi, kompleksitas konfigurasi dan manajemen lebih tinggi dibandingkan RAID 5 ataupun RAID 0. Jika kegagalan disk tidak segera diatasi, resiko kehilangan data meningkat. Juga ada eh, jaringan area penyimpanan atau yang disingkat SAN. Ini adalah jenis jaringan berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk menghubungkan server dengan perangkat penyimpanan data seperti disk atau disk array atau tab library. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam pengelolaan data berkapasitas besar. Poin-poin penting mengenai SAN. SAN memiliki arsitektur terpisah dan juga protokol yang digunakan sangatlah bagus. SAN biasanya menggunakan protokol seperti Fiber Channel atau ISCSI. Juga penggunaan umum SAN banyak digunakan untuk pusat data besar, data center, aplikasi perusahaan skala besar, dan sistem cadangan dan pemulihan data. Keamanan dalam SAN untuk menjaga integritas dan keamanan data, SAN dapat memanipulasi dengan berbagai mekanisme keamanan seperti zoning, mengatur jalur komunikasi antar perangkat, dan LUN masking, mengontrol perangkat penyimpanan mana yang bisa diakses oleh server tertentu. Kelebihan dan juga kekurangan SAN sendiri adalah untuk kelebihannya adalah kecepatan tinggi, menggunakan protokol yang bagus, ketersediaan tinggi, mendukung fitur failover, skalabilitas baik, kapasitas penyimpanan dapat ditambah, serta sentralitas penyimpanan Dat- data dari banyak server dapat disimpan dan dikelola dalam satu sistem. Efisiensi kinerja server, server mengakses penyimpanan secara langsung tanpa membebani jaringan LAN, tanpa pengaturan keamanan yang tepat, seperti zoning dan LUN masking, data dalam SAN rentan terhadap akses tidak sah. Nah, untuk kekurangan dari SAN, biaya implementasi tinggi, membutuhkan perangkat khusus seperti switch SAN, kompleksitas pengelolaan, instalasi dan pemeliharaan memerlukan tenaga IT, infrastruktur khusus, perlu jaringan fisik terpisah, dan ketergantungan vendor. Beberapa solusi SAN menggunakan teknologi berpemilik yang tidak mudah diintegrasi dengan perangkat lain. Nah, untuk network Attached Storage atau NAS, pengertian NAS sendiri adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan serta mengambil data dari lokasi terpusat bagi pengguna jaringan yang berwenang. Fungsi utamanya adalah sebagai solusi penyimpanan terpusat, mempermudah proses backup dan recovery data, memberikan akses dan yang konsisten kepada banyak pengguna secara bersamaan, dan meningkatkan efisiensi kerja tim karena file dapat diakses dari berbagai lokasi. Keamanan pada NAS sendiri menggunakan autentikasi pengguna dan kontrol akses untuk membatasi siapapun yang dapat mengakses file tertentu. Dukungan enkripsi data saat transit maupun dan
saat tersimpan. Dukungan untuk redundansi seperti RAID. Peran NAS dalam keamanan data. Peran NAS sendiri memiliki tiga fitur yaitu membantu dalam manajemen dan penyimpanan data, meningkatkan kemampuan organisasi, dan menyediakan audit trail dan log akses untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan data. Kelebihan juga kekurangan NAS adalah mudah digunakan dan diatur, biaya lebih murah, mendukung berbagai file di jaringan, kompatibel dengan banyak sistem, dilengkapi fitur backup dan enkripsi, dapat diskalakan dalam batas tertentu. Kekurangan sendiri untuk NAS ialah performa terbatas, tidak cocok untuk beban kerja tinggi, skalabilitas tidak fleksibel seperti SAN, keamanan tergantung pada konfigurasi. Nah, juga ada memilih metode pencadangan yang tepat. Nah, untuk memilih metode pencadangan yang tepat ini, kita harus mempertimbangkan berbagai jenis data yang akan dicadangkan, frekuensi perubahan data, kebutuhan waktu pemulihan, anggaran data atau sumber daya IT, regulasi atau kepatuhan yang berlaku. Untuk langkah kedua adalah metode pencadangan umum. Nah, kita bisa memilih mau mencadangkan secara penuh atau mencadangkan incremental backup atau hanya data yang berubah saja, ataupun mencadangkan semua data yang berubah sejak pencadangan penuh. Lalu ada media pencadangan. Nah, media pencadangan ini banyak sekali. Contohnya ada pita magnetik atau tab. Juga ada hard disk eksternal atau NAS untuk solusi lokal. Dan juga ada cloud backup untuk fleksibel dan skalabilitas yang akses jarak jauh. Rekomendasi praktis ialah menyesuaikan metode dengan kebutuhan bisnis, melakukan pengujian berskala atas proses pencadangan dan pemulihan, memastikan pencadangan dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Nah, untuk memilih lokasi pencadangan sendiri, kita bisa memilih dari banyak hal. Contoh, ada hard disk eksternal, network attached storage atau NAS, dan server lokal. Kelebihannya sendiri dari server lokal adalah proses pencadangan dan pemulihan data berlangsung cepat karena tidak tergantung koneksi internet, kontrol penuh dengan data, biaya jangka panjang rendah. Namun ada resikonya atau kekurangannya. Resiko fisik tinggi yaitu data kehilangan ataupun hancurnya data masih bisa terjadi. Tidak fleksibel, hanya di lokasi tertentu. Harus memiliki pemilihan rutin. Nah, lalu ada penyimpanan awan atau eh, internet. Contohnya saja ada Google Drive, Dropbox, Amazon S3, Microsoft Azure Backup. Kelebihannya sendiri, kita bisa mengakses dari mana saja, keamanannya tinggi, dan skalabilitasnya mudah. Dan untuk kekurangannya sendiri, ketergantungan pada internet, jadi tidak bisa diakses ketika tidak memiliki internet, dan juga biaya berlangganan, dan memiliki kontrol terbatas. Nah, untuk jenis-jenis backup, mungkin rekan saya yang bisa menjelaskan. Untuk jenis-jenis backup, yang pertama, full backup. Full backup adalah proses percadangan seluruh data yang ada di dalam sistem atau media penyimpanan. Ini mencakup semua file dan folder yang ditentukan untuk dicadangkan. Full backup menawarkan kemudahan dalam proses pemulihan karena semua data tersedia dalam satu set backup. Namun metode ini memerlukan waktu dan ruang penyimpanan yang lebih besar. Yang kedua, incremental backup, yang hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup terakhir. Misalnya, jika Anda melakukan full backup pada hari Senin, incremental backup pada hari Selasa hanya akan mencadangkan file yang berubah sejak Senin. Kelebihannya adalah penggunaan ruang penyimpanan yang efisien dan waktu backup yang lebih cepat. Namun proses restore ini bisa lebih kompleks karena memerlukan urutan semua backup
incremental hingga terakhir. Yang ketiga, differential backup, yaitu mencadangkan semua data yang berubah sejak full backup terakhir. Jika full backup dilakukan pada hari Senin, differential backup pada hari Rabu akan mencadangkan semua perubahan sejak Senin, termasuk perubahan pada Selasa dan Rabu. Metode ini membutuhkan lebih banyak ruang daripada incremental backup, tetapi proses restore lebih cepat karena hanya perlu full backup dan satu set differential backup terakhir. Yang keempat, mirror backup. Mirror backup adalah salinan identik dari data asli tanpa kompresi atau enkripsi. Kelebihannya adalah akses cepat ke file yang dicadangkan, namun karena setiap perubahan atau penghapusan pada data asli tercemin langsung di mirror, data yang dihapus atau dirusak juga akan menghilang dari backup. Yang kelima, snapshot backup. Snapshot merupakan metode pencadangan yang menangkap keadaan sistem atau file pada titik tertentu. Biasanya digunakan dalam lingkungan virtualisasi atau sistem operasi modern. Snapshot memungkinkan pemulihan cepat ke keadaan sistem sebelumnya, namun bukan pengganti dari backup tradisional karena biasanya tetap disimpan pada media yang sama dengan data aslinya. Next. Alat pencadangan data. Jenis-jenis media pencadangan terdiri dari media fisik seperti CD atau DVD, hard disk eksternal, USB flash drive, tape drive. Yang kedua media cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan lainnya. Yang ketiga perangkat lunak pencadangan data, yaitu Acronis True Image, Cobian Backup, Yes Us to do Backup, dan Macrium Reflect. Next. Retensi data. Kebijakan retensi data yaitu berapa lama data cadangan disimpan, jenis data yang perlu dicadangkan, frekuensi pencadangan, dan metode penghapusan data yang tidak lagi diperlukan. Jenis retensial berdasarkan durasi terdiri dari jangka pendek, percadangan harian atau mingguan yang biasanya disimpan selama beberapa hari atau minggu. Yang kedua, jangka menengah. Pencadangan bulanan yang disimpan selama beberapa bulan. Yang ketiga, jangka panjang. Pencadangan tahunan atau arsip permanen yang disimpan selama bertahun-tahun atau tanpa batas waktu. Kepatuhan regulasi dan standar. ISO atau IEC 27001 yaitu standar keamanan informasi. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data. Yang ketiga, kebijakan internal dan industri. Resiko jika tidak diterapkan yaitu kehilangan data penting, biaya penyimpanan membengkak, dan sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi. Contoh praktik baik yaitu gunakan pendekatan tier storage, otomatisasi penghapusan data kadaluarsa, dan audit berkala atas kebijakan retensi. Next. Apa itu pencegahan kehilangan data? Pencegahan kehilangan data atau yang sering disebut data loss prevention merupakan sebuah upaya penting yang dilakukan untuk melindungi data-data penting agar tidak mengalami kehilangan, kebocoran, atau pencurian. Dalam konteks ini, fokus utama dari pencegahan kehilangan data adalah menjaga agar data sensitif tetap berada dalam lingkungan organisasi dan terlindungi dengan baik. Selain itu, DLP juga bertujuan untuk mencegah akses atau penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga keamanan dan kerahasiaan informasi dapat terjaga secara optimal. Next.
Mengapa pencegahan kehilangan data penting? Pertama, kerusakan reputasi perusahaan. Kehilangan data dapat merusak citra dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, eh, kehilangan pelanggan, kerugian finansial, serta sanksi hukum dan denda regulasi. Next. Cara pencegahan kehilangan data. Yang pertama, kontrol akses dan otorisasi. Batasi akses data hanya kepada orang yang berhak dan membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mencegah akses tidak sah dan mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Yang kedua, enkripsi data. Ubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Enkripsi melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim sehingga jika data dicuri informasi tetap aman. Yang ketiga, backup data, melakukan percadangan data secara rutin dan disimpan di lokasi yang aman. Yang keempat, penghancuran data, menghapus data yang sudah tidak diperlukan secara aman dan permanen agar tidak dapat dipulihkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, kebijakan keamanan data. Eh, ini menerapkan aturan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan data. Kebijakan ini mencakup tata kelola data, pelatihan karyawan, serta pengawasan dan penegakan kepatuhan. Selain itu, praktik terbaik lainnya meliputi identifikasi dan klasifikasi data sensitif, pemantauan dan deteksi anomali, serta pelatihan dan kesadaran karyawan. Next. Praktik terbaik untuk implementasi DLP yang sukses. Mengidentifikasi tujuan utama DLP, mengidentifikasi tujuan utama DLP, identifikasi data sensitif untuk perlindungan, mengevaluasi vendor, Untuk praktik terbaik untuk implementasi DLP yang sukses, yaitu nomor pertama adalah mengidentifikasi tujuan DLP, lalu identifikasi data sensitif untuk perlindungan, mengevaluasi vendor DLP yang tersedia, dan pastikan produk DLP yang dipilih kompatibel dan mendukung untuk tipe data dan penyimpanan data yang diperlukan organisasi Anda. Lalu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab individu dalam melaksanakan solusi DLP. Juga terapkan DLP dengan basis minimal untuk mengurangi positif palsu dan tingkatan basis. Juga meningkatkan kebijakan DLP untuk mendukung operasi DLP dan yang efektif dan menghilangkan positif palsu. Nah, kenapa praktik terbaik untuk implementasi DLP harus kita lakukan? Karena sebagai mana perusahaan-perusahaan besar untuk mencegah kehilangan data itulah sangat penting. Di situ kita perlu melakukan praktik yang benar dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.